Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hibati fillah, para ikhwah, para adik-adik sekalian, khususnya mahasiswa baru, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Amin. Kita bersyukur pada Allah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, mempertemukan kita, memperjumpakan kita dalam suatu majelis untuk kita saling tanasuk, saling nasihat-nasihati, saling tadzakkar, saling ingat mengingatkan tentang perkara din ini, perkara agama ini. Kemana sore hari ini insya Allah yang akan kita bahas, yang akan kita ingatkan, yang akan kita nasihatkan adalah perkara yang berkaitan dengan teman, perkara yang berkaitan dengan sahabat. Para ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pembahasan ini tentu saja pembahasan yang penting untuk kita angkat, khususnya bagi adik-adik sekalian, karena bagaimanapun Anda sekarang berada di satu fase dalam hidup Anda yang berbeda dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Anda sekarang sudah menjadi mahasiswa yang tentu saja lingkungan, kemudian karakter manusia yang Anda akan temui, dan juga lain-lain berbeda dengan apa yang Anda sudah jalani sebelumnya. Dan tentu saja ini adalah bagian dari kewajiban kami dan kewajiban kakak-kakak Anda untuk membantu Anda, untuk menolong Anda, dalam artian memberikan apa yang terbaik, diantaranya adalah nasihat dan juga peringatan agar kelak Anda semuanya bisa menjalani status Anda sebagai mahasiswa dengan baik di kampus Unhas. Baik, para ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebelum masuk di materi, saya ingin ucapkan barakallahu fikum kepada para mahasiswa baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua atas status Anda sebagai mahasiswa di Unhas. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk senantiasa Anda syukuri, Anda jaga, dan Anda gunakan dengan baik untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan dengan orang lain atau punya ketergantungan dengan selain dirinya, sehingga dari sinilah mahasiswa itu butuh teman. Ini yang menjadi pertanyaan adalah, teman yang seperti apa yang kita butuhkan? Di kampus Unhas itu ada puluhan ribu mahasiswa, ada puluhan ribu manusia. Di jurusan kita saja masing-masing ada banyak manusia. Ada berbagai macam karakter manusia. Ada yang orangnya tegas, ada orangnya lemah, ada orangnya mudah tersinggung, ada orangnya mudah memaafkan. Berbagai macam karakter. Ada juga berbagai macam kejiwaan. Ada berbagai macam psikologi. Ada orang yang kelihatannya pendiam, tapi ternyata dia bisa melakukan hal yang kita tidak bisa duga. Ada orang yang kelihatannya seperti seorang yang sangat heroik, tapi ternyata dia seorang munafik misalnya. Ada orang yang nampaknya seperti laki-laki, tapi ternyata dia kemayu. Ada berbagai macam kejiwaan atau psikologi yang Anda akan dapatkan. Ada juga berbagai macam obsesi manusia.
Ada orang yang ingin kuliahnya cepat, sampai mungkin dia tidak pedulikan bagaimana dia berinteraksi sosial. Ada juga orang yang ikut arus saja, yang penting kelak dia bisa selesai. Ada pula yang sibuk dengan pekerjaannya yang lain, tidak terlalu fokus dengan kuliahnya misalnya. Ini Anda akan dapatkan, ada tipe orang yang seperti ini. Ada juga berbagai macam suku di Unhas, bahkan bukan hanya orang-orang dalam negeri, tapi dari luar negeri juga ada. Ada berbagai macam bahasa, ada berbagai macam lainnya. Sekali lagi pertanyaannya adalah kita mau teman yang seperti apa? Dari seragam apa, dari berbagai macam model yang seperti ini, kita mau teman yang seperti apa? Kita lihat para ikhwah sekalian, ada banyak sekali alasan orang kenapa dia mau berteman. Misalnya, ada orang mau berteman, alasannya, saya mau berteman dengan si fulan karena kami sepemikiran. Mereka mengatakan kalau kita sepemikiran, itu biasanya akan klop dan itu biasanya akan sangat bahagia ketika kita punya teman yang pemikirannya sama dengan kita. Ada yang seperti ini. Makanya ketika ada orang yang tidak sepemikiran dengan dia, maka dia tidak ingin berteman dengan orang tersebut. Ada pula yang menjadikan alasan para ikhwah sekalian, saya mau berteman dengan dia disebabkan karena kami sependapat. Ya. Meskipun kami berbeda pemikiran, tapi kadang karena seringnya kami sependapat, itulah yang menjadikan kami mau berteman. Ada pula yang menjadikan alasan kami mau berteman karena kami sehati. Soul kami, jiwa kami itu sama. Bahkan ada yang mengatakan, ya apalah artinya sepemikiran kalau tidak sehati. Makanya dia menjadikan alasan kenapa saya mau berteman dengan orang tersebut karena kami sehati. Ada juga yang mengatakan ya kami tidak peduli dengan persoalan sama pemikiran atau sama pendapat. Yang penting kami sekampung. Makanya jangan heran, kadang-kadang ketika kita sudah berada di negeri atau di kota, kampung-kampung yang jauh dari kampung kita, atau daerah yang jauh dari daerah kita, selalu saja ada organisasi-organisasi daerah. Kenapa? Karena itu salah satu dasar yang membangun adalah karena satu kampung, karena satu daerah asal. Ada pula yang alasan bertemannya karena sesuku. Ya, meskipun mungkin dia beda daerah, dia beda kampung, tapi ketika mereka kenalan, mereka ta'aruf, mereka kemudian saling mengetahui kalau ternyata kami adalah satu suku, hingga akhirnya mereka jadikan itu sebagai alasan untuk mereka berteman. Atau karena satu fakultas, satu jurusan, satu program studi, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali para ikhwah sekalian alasan mengapa orang-orang mau berteman. Nah sekarang, ada lagi pertanyaan bagi kita tentang teman ini. Sebenarnya, pernah tidak kita bertanya pada diri kita? Saya yakin Anda semua pasti punya teman. Kecuali mereka yang punya gangguan psikologi, yang takut dengan keramaian, takut bersosialisasi, yang mungkin tidak punya teman. Tapi di sini saya yakin semua punya teman. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita adalah, apa sebenarnya makna dan fungsi teman bagi Anda? Apa sebenarnya makna dan fungsi teman bagi Anda? Apakah teman itu hanya sekedar tanpa makna, yang penting saya berteman, yang penting saya bersosialisasi, yang penting ada orang teman saya untuk berbicara, berkomunikasi satu sama lain. Atau karena ingin ketenangan duniawi misalnya. Apakah ini makna dan fungsi teman? Atau mungkin lebih dari itu? Pertanyaan-pertanyaan ini, para ikhwah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, seringkali kadang jarang untuk ditanyakan oleh orang-orang, atau bahkan kita sendiri yang berteman dengan orang lain. Hingga akhirnya teman itu sendiri kita tidak tahu maknanya apa. Teman itu sendiri kita tidak mau untuk menjaganya kalau memang teman itu baik bagi kita. Bahkan kita tidak tahu apakah teman kita ini baik atau buruk. Karena memang makna dan fungsi teman bagi kita tidak pernah kita pertanyakan. Sehingga kita berteman atau memutuskan perkawanan, itu semua hanya atas dasar hawa nafsu belaka.
kita tidak punya tujuan, kita tidak punya visi misi dalam pertemanan. Sekarang mari kita lihat, seharusnya ketika kita berteman, kita berteman itu untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Ini yang seharusnya para ikhwah sekalian, adik-adikku yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ketika kita berteman, ini yang harusnya kita pikirkan dan ini yang harusnya jadi cita-cita kita. Bahwa pertemanan ini untuk membawa kebahagiaan bagi saya di dunia dan juga di akhirat. Pertemanan ini membawa berkah. Pertemanan ini membawa kebaikan. Baik itu bagi diri saya maupun bagi teman saya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Semestinya seperti inilah kita berteman. Apalagi kita sudah jadi mahasiswa, intelijensi kita itu lebih dibandingkan sebagai seorang siswa, maka semestinya pemikiran kita sudah seperti ini. Bagaimana teman itu bisa membawa manfaat bagi kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhir. Dan sekarang, mari kita lihat bagaimana sebenarnya analogi pertemanan. Tentu saja banyak pendapat ya tentang analogi pertemanan. Tapi bagi kita, umat Islam, tentunya tidak ada rujukan yang paling baik untuk kita melihat tentang bagaimana pertemanan itu, kecuali kita merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat, ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membuatkan sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang pertemanan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul jalisi salih was-saw." Ya. Misalan ya, bermajelis dengan teman yang soleh, teman yang baik, was-saw dan teman yang buruk, ya, duduk bersama dengan teman yang buruk, hamilil miski wa nafikhil kir. Itu sama seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jual minyak wangi itu mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau akan membeli minyak wangi dari dia. Atau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa imma anta jidamin hurihan toyibatan. Kalau dia tidak kasih kamu minyak wangi atau kamu tidak beli minyak wanginya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa imma anta jidamin hurihan toyibatan. Atau paling tidak kamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mendapatkan ya bau yang harum dari minyak wangi yang dimiliki oleh penjual minyak wangi tersebut. Ya. Adapun dengan orang-orang yang buruk, ya, teman-teman yang buruk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, memberikan sebuah analogi, memberikan sebuah permisalan, teman yang buruk itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia seperti seorang pandai besi. Pandai besi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi percikan apinya itu akan mengenai pakaianmu. Bisa jadi percikan apinya akan mengenai pakaianmu. Atau kalaupun percikan apinya tidak mengenai pakaianmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau tetap tidak akan mendapatkan bau yang baik darinya. Maksudnya apa? Engkau tetap akan mendapatkan bau asap dari besi yang dibakarnya tadi, atau dari besi yang akan ditempahnya tadi. Atau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa imma anta jidarihan wadifatan. Atau kalau bajumu tidak terkena percikan api sehingga bisa terbakar, dan kamu akan mencium bau asap yang tentu saja tidak baik dari dia, kata Nabi SAW, ya paling tidak kamu akan mencium bau yang busuk, bau asapnya yang tidak sedap, atau bau badan dari orang pandai besi tersebut. Dari sini para ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita bisa dapatkan sebuah analogi yang sangat indah dari pertemanan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya memilih teman itu sangat penting. Dan teman itu hanya ada dua bentuknya. Yang pertama adalah teman yang baik, yang kedua adalah teman yang buruk. Teman yang baik, Nabi SAW katakan seperti penjual minyak wangi. Artinya apa? Kalau kita
tidak bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari dia. Ada manfaat yang kita bisa dapatkan. Meskipun mungkin manfaat itu kecil. Sebagaimana disampaikan Nabi SAW, wa imma an tajida minhu rihan thayyiban. Ya. Penjual minyak wangi, yang tidak kamu bisa cium baunya, bau yang harum itu. Adapun jenis teman yang kedua adalah jenis teman yang buruk. Jenis teman yang buruk ini, dia hanya akan memberikan keburukan bagi kita. Kalau kita tidak mendapatkan berbagai macam keburukan atau banyak keburukan dari dia, yang tidak, kita akan kecipratan keburukannya yang sedikit. Dan tentu saja itu punya pengaruh yang besar bagi kita. Nanti akan kita jelaskan apa pengaruh berteman itu bagi kita. Jadi ini, ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, adik-adikku yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, teman itu hanya ada dua, ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Nanti kita akan lihat teman yang baik itu seperti apa, dan teman yang buruk itu seperti apa. Baik, kita lanjutkan. Dari hadis yang tadi kita dapatkan, di situ juga kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya kalau mau berteman, jangan sekedar berteman saja. Ingat, meskipun Anda berada di dunia nyata, atau mungkin Anda berselancar di dunia maya, punya followers, cari teman, dan lain sebagainya, Anda harus punya prinsip ini, yaitu berteman bukan sekedar berteman. Kenapa? Yang pertama, ikhwah sekalian, teman itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap agama kita. Hari ini, perhatian seorang hamba terhadap agamanya, kebanyakan manusia sangat-sangat lemah, sangat-sangat kurang. Kalau kita mau kerucutkan lagi, perhatian mahasiswa terhadap agamanya sangat-sangat kurang. Padahal ikhwah sekalian, setiap Jumat, khususnya bagi adik-adikku yang laki-laki, kita selalu diingatkan khotib dengan wasiat taqwa, wasiatut taqwa. Di antara wasiat-wasiat taqwa itu adalah ayat-ayat Al-Quran, di mana Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah tidak bilang jangan kamu mati kecuali kamu sudah sarjana dulu. Allah tidak bilang jangan kamu mati kecuali kamu sarjana teknik dulu, sarjana sains dulu, sarjana perikanan dulu, sarjana kedokteran dulu. Ya. Allah tidak bilang jangan kamu mati kecuali kamu sudah kaya, kamu sudah mapan. Allah bilang kepada kita, Allah wasiatkan kepada kita, siapapun kita, mau mahasiswa, mau dosen, mau siapapun dia, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan malaikat maut itu datang menjemputmu untuk memisahkan nyawa dengan jasadmu, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Artinya, semestinya seorang memperhatikan agamanya itu sangat-sangat besar perhatiannya, bahkan melebihi perhatian dia dengan kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Mestinya ketakutan kita, agama kita rusak itu lebih besar dibandingkan takutnya kita dengan COVID-19 ini. Takutnya seorang hamba, seorang mahasiswa terhadap rusaknya agamanya mestinya lebih besar dibandingkan dengan takutnya dia di drop out dari kampus. Itu semestinya. Nah, ketika seorang misalnya di drop out dari kampus, Allah tidak mengatakan penghuni surga itu harus orang yang tidak DO dari kampus. Tidak. Tapi bisa dipastikan penghuni neraka itu adalah orang yang rusak agamanya. Di sinilah, ikhwah sekalian, adik-adikku yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, perhatian seorang terhadap agama itu semestinya harus besar. Dan yang sangat mempengaruhi agama itu diantaranya adalah teman.
Makanya berteman jangan sekedar berteman. Karena teman itu punya pengaruh yang sangat besar dengan din kita, dengan agama kita. Mari kita lihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalili. Liyandur ahadukum man yukhalil." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu menurut agama teman dekatnya, sangat terpengaruh dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah kalian dengan siapa orang tersebut itu berteman. Mungkin ada yang akan mengatakan dia juga berteman dengan orang muslim. Ingat, muslim itu, Islaman itu bukan hanya sekedar label. Kita muslim, nah mana muslim ya? Mau muslim ya, saya seorang muslim. Gimana sholatnya? Gimana ibadahnya? Gimana ilmu dia tentang agama ini? Ada 3 hal yang sangat pokok dalam agama kita. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul din. Bagaimana pemahaman dia tentang Allah? Bagaimana pemahaman dia tentang agama ini? Bagaimana pemahaman dia tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia muslim, tapi sholatnya bolong-bolong. Maka lihat, jika seorang berteman dengan seorang yang seperti itu, maka agamanya juga akan mirip seperti itu. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu sangat bergantung dengan agama temannya. Makanya kalau dia berteman dengan mahasiswa juga yang sholatnya tidak beres, dia juga akan ikut-ikutan tidak beres. Dia berteman dengan mahasiswa yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan nilai A misalnya, dia juga akan ikut-ikutan demikian. Tapi kalau dia berteman dengan seorang yang soleh, insya Allah dia juga akan soleh. Seperti hadis yang Nabi SAW sebutkan tadi, misalnya berteman seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Dari sini kita bisa dapat pelajaran dari hadis ini, bahwasanya teman itu punya pengaruh yang besar dengan agama. Kemudian kita lihat ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan as-sahibu sahibun. Yang namanya sahabat itu dia bisa menarik, dia bisa mempengaruhi. Di Unhas itu subhanallah, semua mahasiswa baru yang muslim diajak untuk mengikuti pesantren kilat misalnya, atau kegiatan-kegiatan keislaman. Dan itu didukung oleh birokrasi ya, dari rektorat dan juga dari dekanat. Dan sudah melahirkan berbagai macam, ya, ratusan, bahkan mungkin ribuan dari alumni. Hanya saja, mana yang diajarkan, mana yang disampaikan itu. Ketika misalnya, ya sedikit kita jumpai banyak ketimpangan-ketimpangan dalam artian apa yang disampaikan berbeda dengan apa yang direalisasikan. Salah satu faktornya adikku sekalian adalah karena faktor sahabat, faktor teman, sahibun. Yang namanya sahabat itu dia bisa mempengaruhi. Sudah dengar adzan misalnya ya. Kalau dulu kuliahnya belum kuliah daring. Temannya mungkin sudah alumni pesantren kilat, sudah ikut peskil misalnya di jurusannya. Dengar adzan dia sudah mau beranjak, mau pergi sholat. Tapi sahabatnya bilang tenang aja dulu. Kita kerja dulu kan baru adzan. Umatnya belum. Lihat. Sahabat itu sangat mempengaruhi. Sangat menarik. Tapi kalau sahabatnya baik, mungkin dia lagi sibuk, dan juga tidak terlalu dia dengarkan, tapi sahabatnya mendengarkan azan tersebut, maka sahabatnya akan mengingatkan, ya akhi, saudaraku, ayo kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita penuhi panggilan kemenangan yang dikumandangkan oleh muadzin. Ayo kita berjalan dengan penuh keikhlasan. Kita pergi lagi cari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah bedanya antara sahabat yang baik dengan sahabat yang buruk. Sekali lagi, as-sahibu sahibun. Ya. Sahibu sahibun. Yang namanya sahabat itu bisa menarik atau bisa mempengaruhi. Ada perkataan ahli hikmah yang mengatakan yadunnu bil mar'i ma yadunnu bi qarini. Seorang itu bisa dinilai dari orang yang jadi teman akrabnya. Mau menilai dia itu baik atau buruk, di antara indikator yang kita bisa gunakan untuk menilainya adalah nilai siapa temannya. Nilai siapa temannya. Ketika teman-temannya adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, dia bukan hanya mahasiswa yang memikirkan bagaimana nanti saya bisa wisuda dari statusku sebagai mahasiswa, tapi dia juga pikirkan bagaimana saya wisuda dari status saya sebagai manusia nanti. Sahabatnya bukan hanya orang yang memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan IPK 4,0, selesai cum laude dari kampus ini. Tapi dia juga pikirkan bagaimana saya bisa selesai dari hidup ini dengan IPK 4,0 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita bisa menilai bagaimana orang itu. Ikhwah dan adik-adikku yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi sekali lagi teman itu sangat mempengaruhi agama. Kemudian berteman jangan sekedar berteman, karena teman itu sangat mempengaruhi akhlak dan kepribadian kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, itu akan mengakibatkan kita nanti tertular kikirnya, tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang yang zuhud, membuat kita nanti akan ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seorang akan mencontoh teman dekatnya. Berteman dengan mahasiswa yang cerdas, kita akan ikut kecipratan cerdasnya. Yang tidak, kalau ada tugas, kita bisa diajarkan sama dia ketika kita tidak paham. Tapi kalau berteman dengan mahasiswa yang malas masuk kuliah, pasti dia juga akan kecipratan malasnya untuk masuk kuliah. Sama ketika dia berteman misalnya dengan seorang mahasiswa yang rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia belum punya pengetahuan yang banyak tentang agama ini, tapi paling tidak dia akan diajarkan, dia akan ikut, akan kecipratan semangatnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berteman dengan seorang mahasiswa yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan ikut terpengaruh. Dia juga akan ikut apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Karena memang seorang itu akan mencontoh sahabatnya. Yang kedua, yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan di antara bentuk kecerdasan seseorang adalah dia selektif dalam memilih teman berjalan, teman bersama, dan teman duduknya. Abu Darda radhiyallahu taala anhu di sini mengatakan, kalau kamu mau melihat orang itu cerdas atau tidak, di antara indikator menilainya adalah melihat apa dia selektif atau tidak dalam memilih teman. Jangan pakai prinsip saya mau berteman dengan siapa saja. Prinsip itu prinsip yang tidak akan bisa tercapai. Dan itu prinsip yang akan menghancurkan hidup orang tersebut. Dalam berteman tidak boleh sembarang. Bahkan di antara indikator cerdas menurut Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia harus selektif dalam memilih teman. Bahkan di sini dengan detail beliau menyebutkan dia selektif memilih teman berjalannya, dia selektif memilih teman bersamanya, dia selektif memilih teman duduknya. Disinilah karena memang teman itu sangat mempengaruhi akhlak dan kepribadian seseorang. Kemudian kita lihat teman sangat mempengaruhi bagaimana dunia dan akhirat kita. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mahasiswa yang cerdas itu bukan mahasiswa yang hanya memikirkan dunianya saja. Tapi mahasiswa yang cerdas itu dia juga sudah memikirkan bagaimana akhiratnya kelak.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat dari golongan Ansar, "Ayyul mu'minina afdal?" "Ya Rasulullah, siapa mukmin yang paling baik, yang paling afdal?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ahsanuhum khuluqa," yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Siapa mukmin yang paling cerdas, yang paling pintar? Coba lihat. Kira-kira apa ukuran cerdas menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah yang cerdas itu adalah yang bisa menyelesaikan semua persoalan ujian? Apakah yang cerdas itu adalah orang yang nanti kalau sudah selesai kuliah, tidak lama waktu dia menganggur, langsung dilamar oleh perusahaan ternama dengan gaji yang banyak, dengan posisi yang tinggi? Apakah orang yang cerdas itu adalah orang yang ketika selesai, ketika yang 4,0, dia cum laude atau gamma cum laude atau summa cum laude? Ternyata bukan itu. Nabi SAW mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikra, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, ulaikal aqyas." Mereka yang paling banyak mengingat kematian, dan mereka yang paling bagus persiapannya menghadapi kematian. Ulaikal aqyas. Mereka lah orang yang cerdas. Apa artinya tinggi IPK kita, selesai dari Unhas, tapi kita selalu dilaknat oleh penduduk langit. Selama kita kuliah di Unhas 4 tahun, 3 tahun, kita adalah makhluk yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Salat kita tidak beres, jujur kita dipertanyakan, dan lain sebagainya. Apa artinya itu semua? Ijazah tidak akan menolong kita bebas tes pertanyaan kubur. Kecerdasan duniawi kita tidak akan menjadikan kita bebas tes dari pertanyaan mungkar dan nakir. Gelar sarjana dari kampus terbesar di Indonesia Timur, bahkan masuk 10 kampus kemarin ketika di ranking dari kementerian, Masya Allah. Tapi itu tidak menjadi jaminan dengan begitu mudah kita akan melewati hisab, hitungan kelak nanti di hari kiamat. Makanya seorang manusia yang cerdas itu adalah manusia yang sudah punya visi misi akhirat. Kalau dia mahasiswa, dia tidak hanya pikir saya siap untuk go internasional, bukan hanya itu, tapi dia sudah pikir bagaimana saya siap untuk go akhirat. Seringkali kita dinasihatkan, adik-adikku sekalian, ada yang kadang sudah lebih dahulu diwisuda dari statusnya sebagai manusia, sebelum dia diwisuda dari statusnya sebagai mahasiswa. Sudah siapkah kita? Akhir-akhir kemarin kita dapatkan banyak kabar tentang meninggalnya mahasiswa, mahasiswi, meninggalnya dosen. Kita ini pasti akan mati. Dan yang sering jadi ukuran-ukuran duniawi yang diperebutkan manusia ternyata tidak berguna di akhirat. Nah, dari sinilah para adik-adikku sekalian, ketika kita berteman, tadi kita sudah sampaikan, usahakan dia juga punya pengaruh positif bagi kita, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ternyata memang teman itu sangat mempengaruhi dunia dan akhirat kita. Makanya di dalam Al-Quran, di surah Al-Hujurat, Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwatun, aslihu baina akhawaikum, wattaqullaha la'allakum turhamun." Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Kalau yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Di sini Allah tidak menggunakan ikhwan, tapi Allah menggunakan ikhwah. Pakai ta marbuto. Dan ta marbuto itu, ikhwah itu adalah saudara yang lahir dari rahim yang sama. Ikhwan itu saudara juga, tapi tidak lahir dari rahim yang sama. Entah karena dia seideologi, sesuku, sebangsa, dan lain sebagainya. Namun mengapa Allah di sini menyebutkan innamal mu'minuna, orang-orang yang beriman itu adalah saudara, layaknya saudara yang lahir dari rahim yang sama. Karena memang persaudaraan orang-orang yang beriman itu melebihi persaudaraannya orang yang lahir dari rahim yang sama.
Di sini menunjukkan bahwasanya memang persaudaraan, persahabatan, pertemanan bagi orang yang beriman itu sangat besar nilainya di sisi Allah. Bahkan Allah mengatakan fa'aslihu baina akhawaikum. Selesaikan, damaikan, perbaiki hubungan antara kedua saudaramu. Nah, masalah persaudaraan, pertemanan, perkawanan, persahabatan itu bukan persoalan biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan persahabatan, persaudaraan, tidak boleh dibiarkan, harus segera diselesaikan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pertemanan itu bukan persoalan biasa. Dia punya pengaruh yang sangat besar bagi dunia seorang hamba. Banyak keretakan, banyak fitnah, banyak kehancuran karena persoalan pertemanan yang tidak dijaga. Persaudaraan yang tidak ada islah, tidak ada perbaikan di dalamnya. Kemudian di surah Al-Hijr ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Bagaimana akhirat seseorang bagi orang-orang yang berteman dengan visi misi akhirat. Artinya pertemanan mereka di dunia bukan sekedar berteman saja, tapi mereka juga sudah pikirkan bagaimana kelanggengan pertemanan kita ini, sahabatan kita ini, sampai kita sudah tidak berada lagi di dunia yang fana ini. Subhanallah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali mereka kelak di akhirat. Allah reunikan kembali mereka di akhirat. Allah mengatakan wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami lenyapkan rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Ingat, orang berteman di dunia ini namanya manusia, bukan berarti kalau kita berteman dengan orang baik itu tidak ada masalah. Kita berteman dengan orang baik itu layaknya malaikat yang sama sekali tidak melakukan kesalahan. Ada saja kadang gesekan, ada saja kadang masalah, kadang-kadang ada dendam juga. Di akhirat kelak, semua itu Allah Subhanahu wa taala lenyapkan. Yang ada adalah rasa cinta satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Damaian abadi yang mereka rasakan di sana, kebahagiaan yang tidak ada batasnya yang mereka temukan di sana. Bahkan kata Allah, ala sururin mutaqabilin. Reuni mereka di sana, mereka berhadap-hadapan, mereka liqa, mereka bertemu, mereka berkumpul ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyebutkan mereka berada di atas dipan-dipan yang terbuat dari cahaya. Sampai para nabi, para rasul, para syuhada iri dengan mereka. Wow. Itu karena persoalan teman. Karena memang mereka berteman bukan sekedar berteman saja. Mereka tahu bahwa persahabatanku ini, pertemananku ini, saudaraanku ini bisa membawa kebahagiaan bagi saya di akhirat. Makanya dia tidak akan berteman sekedar berteman saja. Kita lihat selanjutnya di dalam surah Al-Furqan, Allah menyebutkan tentang bagaimana penyesalan yang sangat menyedihkan, yang sangat mendalam bagi orang yang salah memilih teman ketika mereka berteman di dunia. Itulah orang-orang yang yang penting banyak followernya, mungkin banyak fansnya ya, yang penting banyak pengikutnya, yang penting banyak yang berdecak kagum dengan dia, mungkin dia artisnya kampusnya. Allah menyebutkan wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi. Pada hari itu orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Kita mungkin pernah lihat kalau orang menggigit kedua tangannya. Itu adalah sebuah ekspresi kesedihan, ekspresi penyesalan yang sangat mendalam. Apa yang mereka katakan? Mereka berteriak, mereka mengatakan kata Allah yaqul, mereka berteriak, mereka mengatakan ya laitani, ya laitani khadtu ma'ar rasuli sabila. Laka saya hari ini. Sekiranya dulu saya ambil jalan bersama Rasul itu. Kemudian dia mengatakan lagi, ya wailata laitani lam atakhidh fulanan khalila.
Celaka saya hari ini. Kenapa dulu saya jadikan si fulan itu sebagai teman akrab? Kenapa dulu saya jadikan si fulan itu sebagai temanku, sebagai sohibku, sebagai soulmateku misalnya? Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia sudah menyesatkan saya dari peringatan, dia sudah menyesatkan saya dari Al-Qur'an. Ba'da idh ja'ani. Setelah peringatan itu Al-Qur'an itu datang kepadaku. Kana syaitanu lil insani khadula. Adapun syaitan itu tidak mau menolong manusia. Jadi kita sudah katakan, banyak yang ikut pengajian, ikut skill misalnya, sudah disampaikan, hati-hati pilih teman. Tapi karena salah pilih teman, akhirnya dia menyesal di akhirat. Wailata laitani, yang dong, celaka saya hari ini. Laqad adallani dzikri ba'da izja'ani. Lam attakhidh fulanan qalila. Kenapa dulu saya jadikan dia itu sebagai temanku? Kenapa saya pilih dia untuk menjadi teman akrabku? Dia menyesatkan saya. Saya sudah pernah ikut skill, sudah pernah disampaikan oleh Ustadz, sudah pernah saya baca dalam buku, sudah pernah saya dengarkan pengajian. Tapi karena teman saya yang itu, yang saya akrabi itu, dia justru memilih jalan syaitan, dia menyesatkan saya. Jadi apa gunanya menyesal di sana? Tidak ada lagi guna. Menyesal di akhirat sudah tidak ada guna. Al-akhirah wa darul jaza. Akhirat itu adalah negeri pembalasan. Makanya di sana yang ada hanya penyesalan, kebahagiaan, dan penderitaan. Orang-orang yang berbahagia juga kadang menyesal. Karena mereka menyesal, kenapa tidak maksimal dulu saya melakukan amal soleh. Adapun orang-orang yang salah juga mereka menyesal, kenapa saya melakukan kesalahan ini. Tapi penyesalan keduanya sama-sama juga tidak bermanfaat di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Zukhruf ayat yang ke-6, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Al-akhilla, teman-teman akrab, sahabat-sahabat dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin," pada hari kiamat nanti, "ba'duhum li ba'din adu." Masing-masing akan menjadi musuh satu sama lain. Di sana nanti di hari pengadilan Allah, masing-masing akan bertengkar. Ini dulu gara-gara kita ini, yang ajak saya begini. Maka pergi sholat, kita ajak saya untuk lalai dari sholat. Ini dulu gara-gara kita selama saya kuliah di UNAS tidak pernah beres-beres baca Quranku. Huruf ini saya tidak tahu baca, gara-gara kita mau pergi sains kita larang lagi. Kita ajak lagi pergi ke sini. Padahal dulu di dunia mereka teman akrab. Mungkin ketika ada praktikum, ada pengajian, mereka mengerjakan kelalaian demi kelalaian itu. Tapi di hari akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, ba'duhum li ba'din adu. Mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pertemanan yang mereka bangun itu adalah pertemanan di atas fondasi ketakwaan. Lihat di sini para adik-adikku sekalian, betapa teman itu sangat mempengaruhi dunia dan akhirat kita. Jadi jangan berteman sekedar berteman saja. Pilihlah teman yang dapat membantu kita semakin baik dalam beribadah kepada Allah di dunia ini. Hingga nanti kita dapat merasakan berkahnya pertemanan kita di akhirat kelak. Sekarang mari kita lihat apa manfaatnya teman yang baik. Yang pertama, sahabat yang soleh atau teman yang baik itu, dia akan selalu membenarkan nasihat kita. Kalau kita menyimpang, kalau kita tergelincir dari jalan yang benar, coba resapi kembali. Setiap kali sholat, kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Karena di dunia tempat yang penuh dengan ujian. Bayangkan di UNHAS saja itu ujiannya udah banyak. Mana lagi dalam hidup, yang skopnya lebih luas daripada UNHAS. Ujiannya lebih banyak lagi, lebih besar. Syaiton-syaitonnya baik dalam golongan jin maupun manusia juga lebih banyak lagi kuantitasnya. Makanya kita butuh kondisi dan orang yang selalu mengingatkan kita
agar kita selalu menapaki jalan yang kita selalu minta pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Nah, di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita selalu teringatkan, jalan di jalan yang ini, jangan jalan di jalan yang ini. Pilih jalan yang ini karena ini jalan yang lurus. Jangan pilih jalan yang ini karena ini jalan yang akan menggelincirkanmu ke dalam lembah neraka. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kita untuk selalu kita teringat adalah teman, kawan, sahabat. Makanya sahabat yang baik itu dia akan selalu membenarkan kita kalau kita keliru. Dia akan selalu menasihati kita kalau kita salah. Itulah sahabat yang sesungguhnya. Bukan hanya sahabat yang mau bersenang-senang saja. Kalau tiba ujian, dia datang dekati kita. Kalau lagi kurang, kiriman misalnya, kalau nanti sudah selesai pandemi dan semoga Allah akhirkan dengan cepat, saya bisa kembali normal. Bukan sahabat yang seperti itu. Ada sebuah ungkapan Arab yang mengatakan, Sadiqak, man sodakak, man saddaqaka. Sahabat sejati itu adalah yang senantiasa jujur. Kalau salah, diingatkan. Bukan yang senantiasa membenarkan kita. Jadi, sahabat yang baik itu, sahabat sejati itu bukan kalau salah, benar tahu kita. Bukan kalau kita keliru, dia katakan, oh sudah benar kita. Tapi dia jujur. Kalau kita keliru, dia katakan, kamu keliru. Kalau kita benar, dia katakan, kamu benar. Kalau kita tidak ibadah kepada Allah di waktu yang Allah sudah tentukan, masuk waktu sholat, kita tidak sholat, bukan berarti dia katakan jangan dulu sholat, jami dulu ini. Tapi dia ingatkan dengan jujur, meskipun mungkin kita akan marah kepadanya. Itulah sahabat yang benar, itulah teman yang baik, dan itu adalah sahabat yang soleh. Itulah manfaat kita berteman dengan sahabat yang soleh. Kedua, sahabat yang soleh itu akan selalu mendoakan sahabatnya. Karena apabila dia mendoakan sahabatnya, dia tahu bahwa malaikat juga akan mendoakan dia seperti doanya dia terhadap sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim di akhihi bidorhil ghaibi mustajabatun 'inda ra'si malakun." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajabatun, doa yang kabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, kata Nabi SAW, ada malaikat yang bertugas untuk mengaminkan doanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia mendoakan saudaranya dalam kebaikannya, lama da'a di akhihi bi khairin, ketika dia mendoakan saudaranya dalam kebaikan, qala al malakul muwakkalu bihi amina walaka bimithlin. Maka malaikat itu akan mengatakan amin terhadap doa dia kepada saudaranya. Walaka bimithlin, dan bagimu juga yang serupa. Maksudnya, kalau dia doakan kebaikan baginya, maka malaikat itu mengatakan amin, ya semoga Allah kabulkan doamu itu untuk saudaramu dan bagi kamu juga. Inilah manfaat ketika kita punya sahabat yang baik, kita selalu didoakan. Bahkan di zaman salaf ada seorang yang sebelum tidur dia selalu mendoakan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Itu jadi kebiasaan dia. Sampai suatu ketika karena kecapean dia tertidur dan belum sempat mendoakan saudara-saudaranya. Dalam mimpinya salah seorang sahabatnya datang dan mengatakan
kenapa kamu belum mendoakan kami? Ketika itu ia bangun, lalu kemudian dia doakan saudaranya sampai masuk waktu subuh. Begitulah para ikhwah sekalian, adik-adik yang Allah muliakan, indahnya kita bersahabat dan orang soleh. Kita akan didoakan oleh mereka, dan kita ketika bersahabat dan kita akan menjadi soleh juga, maka doa kita juga kepada saudara kita akan diaminkan. Bahkan malaikat mengatakannya, bagimu juga yang seperti itu. Ketiga manfaat kita berteman dengan orang soleh adalah sifat kesolehan itu menular. Sama dengan sifat buruk juga menular. Sifat soleh juga demikian, dia akan menular. Makanya ketika seorang itu berteman dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, maka dia juga akan menjadi soleh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita katakan ini tidak akan serta-merta juga, tergantung dari hati, dari niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja kata Nabi SAW, amalan itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia memang berteman dengan orang soleh, niatnya untuk semakin taat kepada Allah, mendapatkan keberkahan dari pertemanan dia dengan orang soleh tersebut, maka innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau dia berteman dengan orang soleh hanya sekedar untuk cari-cari muka, cari-cari kesibukan, sekedar dikatakan apa, mungkin sekedar dikatakan bahwa dia juga soleh, maka itu juga yang akan dia dapat. Itulah orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia ketemu orang beriman, dia bilang, saya juga beriman, nah. Saya juga bagian dari kita, saya juga bagian dari kelompok kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau dia kembali lagi dengan teman-temannya syaitan itu, yang dari golongan manusia itu, teman-teman buruknya itu, apa dia bilang? Inni ma'akum. Sesungguhnya saya sama dengan kalian, berteman dengan kalian. Nama nahnu mustahzi'un. Adapun saya, kalau kamu lihat saya berteman dengan orang-orang soleh itu, sebenarnya cuma istihza saja, cuma main-main saja. Allahul musta'an. Ini manfaat berteman dengan orang soleh. Baik, kita lihat di sini ada satu hadis yang sangat-sangat memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berteman, bukan sekedar berteman, hingga dia memilih teman yang soleh. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sahabat itu, teman itu, punya manfaat yang besar di hari kiamat. Di antaranya adalah dia bisa memberi syafaat. Syafaat antara sahabat dengan sahabat di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan begitu gigih, begitu bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperjuangkan hak saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka itu pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat dengan kami, pernah haji dengan kami. Maka dijawablah mereka itu, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka itu diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Kemudian kata Nabi SAW, para mukminin ini pun mengeluarkan banyak sekali saudaranya dari neraka yang telah dibakar. Sampai betisnya, ada yang dibakar sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu melapor lagi kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhan, orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan, dibebaskan dari neraka sudah tidak tersisa lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi SAW, kembali lagi ke neraka, keluarkan yang masih memiliki iman meskipun hanya sebesar dinar. Maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali dari siksa neraka. Kemudian mereka melapor, ya Allah, kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Kau perintahkan untuk dibebaskan dari neraka. Lihat, sahabat itu sangat mempengaruhi kita nanti di mana posisinya di akhirat, di surga atau neraka. Bahkan kalaupun waliya'udzubillah ada yang dimasukkan dalam neraka, sahabatnya dimasukkan ke dalam surga, sahabatnya mencarinya di surga, dia tidak temukan, dia akan adukan kepada Allah, ya Allah,
Itu sahabatku dulu. Dia dulu teman ngajiku, dia dulu teman sholatku, dia teman saya berpuasa dulu di Unhas. Dia teman saya berdakwah dulu di Unhas. Dia teman saya berbuat kebaikan dulu di Unhas. Sampai akhirnya Allah mengatakan, keluarkan sahabatmu itu dari neraka. Tapi kalau dia sahabat buruk, dia akan sidang nanti di hadapan Allah. Sahabat yang dia sesatkan itu, dia akan katakan, ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga. Dia dulu yang bikin saya begini. Dia dulu yang ajak saya kepada kemaksiatan. Dia dulu yang tidak mau mengingatkan saya untuk taat kepadamu. Itulah bedanya ketika sahabat dengan orang-orang yang buruk dan juga bersahabat dan orang-orang yang soleh. Sekarang yang terakhir yang akan kita bahas, karena waktu kita terbatas. Bagaimana ciri dari teman baik? Ini kita akan jelaskan dengan singkat. Yang pertama, pilihlah teman yang berakidah yang lurus. Ini bekal yang paling utama. Lihat ya, jadi zaman Nabi SAW. Paman Nabi SAW yang bernama Abu Thalib. Beliau paman yang sangat disayangi Nabi. Ketika meninggal kakek beliau diasuh oleh paman beliau. Dan saat beliau mendakwahkan Islam, disakiti oleh orang-orang Quraisy, paman beliau ini yang berada di garda terdepan untuk membela beliau. Ketika paman beliau ini sakarat, Nabi SAW mengatakan, "Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah." Di mana kalimat itu nanti aku akan jadikan persaksian untukmu kepada Allah di hari kiamat. Ternyata di situ ada Abu Jahal dan juga ada seorang yang lain yang mengatakan, ya, hai Abu Thalib, apa kamu membenci agama ayahmu Abdul Muthalib itu yang menyembah berhala? Apa yang terjadi? Abu Thalib pada saat itu paman Nabi SAW sampai wafat pun dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat tauhid. Inilah jadi sekalian. Parahnya ketika kita berteman dengan orang-orang yang tidak memiliki akidah yang lurus. Yang pertama yang Anda harus periksa ketika Anda berkawan adalah benar. Apalagi hari ini banyak akidah yang menyimpang, banyak akidah yang menyeleweng, dan mereka juga mencari orang-orang untuk dijadikan kader, mencari orang-orang untuk menambah kuantitas kelompok mereka. Maka pilihlah orang-orang yang berakidah yang lurus yang Anda jadikan kawan. Yang kedua, itu orang yang bermanhaj yang lurus. Manhaj itu adalah jalan hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan memilih teman yang jalan hidupnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan memilih orang yang tujuan hidupnya, visi misi hidupnya hanya untuk duniawi yang fana ini. Yang ketiga, cari teman yang taat beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Semua ini pendosa. Tapi kita bisa meminimalisir dosa, bahkan berusaha untuk memperbaiki diri, karena kita punya teman yang senantiasa taat beribadah, menjauhi perbuatan maksiat, dan kita akan ikut terpengaruh. Kalau kita mau bertobat, tapi masih berteman dengan orang yang tidak beres ibadahnya, suka bermaksiat, mustahil kita akan mampu untuk bertobat dan maksimal di hadapan Allah. Yang keempat, cari teman yang berakhlak terpuji, bertutur kata baik. Akhlak itu sangat penting. Bahkan Nabi SAW menyebutkan orang yang nanti posisinya paling dekat dengannya di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya baik. Jadi dikatakan, ayul mu'minin afdal, siapa mu'min yang paling baik? Nabi mengatakan, hasanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Cari sahabat yang baik akhlaknya, yang tutur katanya baik. Yang kelima, cari sahabat yang suka menasihati dalam kebaikan. Yang keenam, cari sahabat yang zuhud terhadap dunia dan tidak punya ambisi yang besar untuk mengejar dunia ini. Susah cari sahabat yang seperti ini ya. Makanya penghuni surga itu jumlahnya tidak banyak dibandingkan penghuni neraka. Allah bilang, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Itu memang neraka jahanam. Surga tidak terlalu banyak. Makanya penduduk surga itu jumlahnya limited edition di dunia ini. Sedikit sekali jumlahnya.
Pilih teman yang zuhud terhadap dunia, apalagi cari mahasiswa yang zuhud terhadap dunia, tidak punya ambisi besar untuk mengejar kedudukan, mengejar dunia ini, jumlahnya sedikit. Tapi kalau mau mencari teman yang baik, usahakan untuk mencarinya. Yang ketujuh, cari teman yang banyak ilmu atau dapat berbagi ilmu dengannya, khususnya ilmu akhirat. Ada yang bilang, Ustaz, teman anak ini luar biasa. Dia juara olimpiade, Ustaz, di sekolah dulu waktu SMA. Itu bukan jaminan. Apa gunanya dia juara olimpiade, cara sholat saja yang benar dia tidak tahu. Apa gunanya dia juara olimpiade, tapi kalau dia pembahasan tentang hal-hal yang dasar, masalah wudhu dia tidak tahu. Yang bagus, cari yang juara olimpiade, tapi dia juga belajar dan bagus ilmu dunia. Ilmu akhiratnya juga. Mengatakan di surah Ar-Rum, ini sebenarnya ayat yang kalau kita tadabburi menjadi prinsip bagi kita. Betapa hinanya kita jadi mahasiswa kalau cuma jago ilmu dunia. Mengatakan dalam Al-Quran, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu pintar dalam perkara yang zahir dalam masalah dunia, tapi mereka lalai, mereka bodoh dalam ilmu akhirat, soalan akhirat. Jadi jangan jadi mahasiswa yang rajin cari ilmu dunia, tapi kita lalai dalam ilmu akhirat. Jangan adik-adikku sekalian. Misalkan Anda rajin cari ilmu dunia, dan Anda juga rajin, bahkan lebih rajin untuk cari ilmu akhirat. Jari PK 4,0, tapi bila perlu Anda hafal hadis arba'in, Anda hafal misalnya ya, kitab yang kecil, usul salah satu usul misalnya, Anda hafal juga misalnya doa-doa yang dasar, Anda hafalkan juz 30, juz 29, juz 28. Anda belajar tentang ilmu akhirat. Ada teman yang seperti ini. Ada teman yang berpakaian islami. Ada teman yang selalu menjaga kewajiban dan kehormatan dirinya dari hal-hal yang tidak layak menurut pandangan masyarakat. Kadang-kadang ada juga teman yang kelihatannya soleh tapi pakaiannya amburadul. Padahal Nabi SAW mengatakan, Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kan juga cari orang yang ini soleh, ini Ustaz rajin sholat, tapi ya bisa memposisikan model pakaiannya, ya, dan lain sebagainya. Yang ke-10 yang terakhir, cari sosok yang tidak banyak bergurau dan menginginkan atau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena Nabi SAW banyak tahu itu bisa mematikan hati. Jangan cari sahabat yang seperti ini, suka bercanda, banyak sekali tertawa, karena itu pasti akan banyak melalaikan. Banyak yang lain ciri-ciri teman yang baik, tapi waktu kita terbatas, para ikhwas sekalian. Kira ini untuk pembahasan kita sore hari ini. Semoga kita diberikan oleh Allah teman-teman yang baik. Semoga juga Allah jadikan kita teman yang baik bagi teman kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.